selamat datang kembali di channel Wiku Hermawan. Channelnya belajar ilmu-ilmu IT. Oke, sebelumnya pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang kelas ya. Saya agak bingung juga sebenarnya judulnya untuk video ini, cuman saya tetapkan saja lebih dalam tentang kelas. Kita akan membahas di mana kita meletakkan komen di dalam kelas yang valid ya, karena ini akan menjadi pembeda antara object oriented programming ya dengan procedural programming. Sifat kelas di dalam Java, satu adalah yang paling penting, tidak bisa menjalankan perintah atau komen di luar metode dan konstruktor. Oke, kita lihat contohnya. Nah, kalau kita buat kelas, nah, ini namanya coba array ya, apa aja lah namanya. Nah, saya membuat sebuah variabel x property ya, karena ini tidak ada statiknya, jadi x ini menjadi property, isi dengan 5, kemudian saya membuat property y isi dengan 6, saya membuat property namanya z, tipenya in juga, semua in ya. Kemudian saya berikan perintah z sama dengan x plus y ya. Kemudian saya membuat metode seperti ini untuk mengeluarkan z ya. Nah, itu akan error. Di sini akan error. Oke, ya. Oke, kita buktikan ya. Kita buka Eclipse-nya. Oke, kita sudah buka Eclipse-nya. Kita buat seperti biasa ya, new Java project. Next, tentang kelas. Ya gitu ya namanya ya. Kita finish aja langsung. Nah, saya punya ini tentang kelas. Klik kanan di src, new class. Misalnya saya statement ya, namanya kelasnya statement atau perintah finish. Nah, kita buktikan apakah kalau kita membuat suatu komen di luar metode seperti yang saya tunjukkan tadi akan terjadi error ya. Saya deklarasikan sekarang sebuah property atau instant variable in a dengan 5 misalnya ya, in b dengan 6, oke, in z ya, tadi z kan ya. Nah, terus saya bikin misalnya gini, ini belum error ya, saya bikin metode aja ya, get angka ya, saya mau mengeluarkan z, salah, system out print ln z saya keluarkan di sini. Oke, ini enggak error ya, ini enggak error. Coba sekarang saya bikin komen di luar metode ini ya, di sini di bawahnya deklarasi dari chat saya mau buat komen z sama dengan a plus b. Oke, ada error ya. Nah, ini dia buktinya bahwa kita tidak bisa membuat komen di luar metode seperti ini. Oke, jadi ini terbukti ya, error kita. Begitu kita pakai di sini, kita tulis komen seperti ini, perintah seperti ini, maka error di sini. Nah, ini berbeda. Kalau kita pakai C atau C++ yang programming prosedural ya, maka dia akan bisa dieksekusi perintah seperti ini ya, struktur seperti ini bisa dieksekusi. Tapi kalau di pemrograman berorientasi objek tidak bisa. Ya, itu bedanya ya. Kita harus mengerti, benar-benar mengerti, oh kita membuat sebuah kelas, kelas itu ada property, ada method, ada konstruktor. Nah, operasi penjumlahan segala macam yang operate
itu harus dilaksanakan kalau nggak di metode di konstruktor, atau ada cara lain. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, kita bisa mendeklarasikan jet, kemudian langsung mengisi seperti ini. Nah, ini valid. Kalau ini valid. Jadi kita mendeklarasikan jet, langsung kita isi dengan X plus Y. Ini adalah penulisan yang valid dalam Java ya. Sedangkan ini error. Sepertinya sama saja. Saya mendeklarasikan Z saya isi dengan X plus Y. Tapi ini error. Karena ini adalah baris perintah, baris komen yang tidak boleh ada di luar metode dan kelas, metode dan konstruktor ya. Nah, sedangkan di sini kita deklarasi langsung kita isi, ini valid. Coba kita buktikan. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita buktikan apakah kalau kita mendeklarasikan Z, kemudian saya langsung isi dengan A plus B, apakah itu menjadi suatu deklarasi yang valid ya, yang tidak error. Saya hapus dulu yang ini, yang error. Sebenarnya yang menyebabkan error di sini ya. Nah, saya sama dengan A plus B, tidak error. Nah, deklarasi ini boleh dilakukan dalam Java ya. Z langsung kita isi, tapi asal jangan A plus B ini dipindah di line program yang berikutnya, itu akan menjadi error ya. Itu harus dimengerti tentang kelas seperti itu. Oke, jadi ini terbukti ya bahwa kita bisa mendeklarasikan suatu variabel atau instan variabel atau properti dan langsung kita isi boleh asal satu baris seperti ini. Kalau dipisah ini akan error. Ada cara lain? Ada. Kita masukkan komen ini Z sama dengan X plus Y, kita masukkan di dalam metode. Jadi waktu kita panggil nanti get angka, dia menjumlahkan dulu baru keluar Z-nya. Itu juga valid ya. Kita coba. Oke, kita kembali lagi ke sini. Saya hapus lagi ini ya. Saya hapus lagi dan saya langsung masukkan di metode ya. Z sama dengan A plus B. Tidak error. Nah, ini berarti terbukti bahwa suatu komen seperti ini bisa dijalankan di metode. Oke, perintah dan komen di dalam metode, dan itu menjadi satu pernyataan yang valid di dalam Java. Ada yang lain? Ada. Nah, ini dia. Ini baru ya. Jadi, kita bisa deklarasikan Z dan kita bisa membuat suatu komen di luar metode ataupun konstruktor, tapi dengan kurung buka dan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup seperti ini. Dan ini bisa dilakukan. Ini namanya apa? Ini namanya adalah blok inisialisasi atau initialization block kalau bahasa Inggrisnya ya. Ini bisa dilaksanakan. Kita coba. Oke, kita kembali lagi ke sini. Saya hapus lagi ini. Saya Z, kemudian saya biasa saya buat error dulu ya. Z sama dengan A plus B. Oke, ternyata ini error ya. Saya kasih sekarang kurawal buka dan kurawal tutup. Hilang errornya ya. Nah, ini valid. Ini adalah namanya blok inisialisasi. Jadi, kita membutuhkan sebuah blok inisialisasi kalau kita mau misalnya membuat suatu komen di luar metode atau konstruktor ya. Kita butuh blok inisialisasi, bikinnya gampang, cuma tinggal tambah kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup seperti ini. Oke, kita kembali lagi sini. Blok inisialisasi ini dieksekusi saat kelas diinstansiasi atau dibuat objeknya. Jadi dia dieksekusi saat kita buat objek dari kelas coba array ini. Bagaimana kalau kita menggunakannya di pembuatan objek atau instansiasi atau pada variabel non primitif ya? Sama saja sebenarnya. Di contoh-contoh berikutnya kita akan membuat sebuah kelas manusia, ya, kelas manusia seperti yang kita buat di contoh video-video sebelumnya. Kita akan inisialisasi dengan cara yang berbeda, 3 cara yang berbeda, yaitu ini kelas manusianya ya, sama saja string nama in usia, ada konstruktor di sini. Ini konstruktor dan ada 2 buah getter, get nama dan get usia.
Kita akan inisialisasi dengan 3 cara, yaitu di saat deklarasi propertinya. Jadi seperti tadi, in A sama dengan ini, in B sama dengan ini, in Z sama dengan A plus B. Nah, itu bagaimana kalau kita lakukan di variabel-variabel non primitif gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan inisialisasi di dalam metode ya, kelas manusia itu. Dan yang ketiga, kita pakai blok inisialisasi. Nah, ini inisialisasi saat deklarasi seperti ini ya. Manusia A sama dengan new manusia Wiku 23, karena tadi kelihatan ya kalau kelas manusia itu punya konstruktor yang mewajibkan 2 buah parameter, yaitu string dan in ya. Makanya waktu membuat objeknya saya membuat ada string dan in di sini, string in. Manusia B new manusia Hadi 24. Manusia C saya punya new manusia Eko 25. Kemudian saya punya metode get manusia. Nah, sistem output lain A get nama dan A get usia, karena A ini saya ambil, ini objeknya saya ambil nama dan usia. Dia punya 2 getter kan, get nama dan get usia. Kemudian sama saya lakukan dengan B dan saya lakukan dengan C. Kemudian saya membuat suatu kelas eksekusi yang saya hanya membuat objek dari kelas tes manusia ini. Kemudian saya panggil metode get manusia. Tes manusia hasil sambil new tes manusia kosong pakai konstruktor default. Kemudian hasil dot get manusia, saya manggil metode get manusia dari objek yang saya buat dari kelas tes manusia ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita coba ya. Oke, kita sudah di Eclipse, kita bikin project baru lagi aja ya. New other Java project next. Projectnya adalah tes inisialisasi. Oke, kita langsung finish. Ada tes inisialisasi di bawah, ada ya projectnya ya. Kemudian saya buka src, klik kanan, new class. Kita buat kelas manusia dulu. Finish. Manusia itu punya properti dengan access modifier private, string nama, dan private in usia. Kemudian saya membuat sebuah konstruktor manusia dengan saya tetapkan harus menggunakan 2 buah parameter, yaitu string A in B misalnya ya. Lalu apa yang dijalankan waktu kita membuat objek dari kelas manusia itu, kita menjalankan konstruktornya. Setelah kita jalankan konstruktornya dengan 2 buah parameter ini, mau diapain parameternya itu, saya masukkan ke nama dan usia ya. Nama sama dengan A dan usia sama dengan B. Oke. Kemudian saya akan bikin getternya, public string get nama, kemudian return nama, dan saya membuat satu lagi, public in get usia. Oke, karena return tipenya in, maka saya harus mereturn in, yaitu sebuah usia. Ya, tipenya in ya. Oke, kita sudah membuat kelas manusia. Kemudian saya akan membuat kelas tes manusia. New class tes manusia. Oke, finish. Nah, saya akan membuat 3 buah instansi variabel bertipe manusia. Manusia A sama dengan new manusia. Nah, kan harus 2 ya parameternya, yaitu Wiku 43 manusia, B sama dengan new manusia misalnya Jono
dan 34, dan manusia C sama dengan new manusia. Saya kasih nama Randi misalnya, Randi dan 45. Oke, seperti ini. Oke, ini salah ketik ya, manusia. Nah, kemudian saya membuat suatu metode ya, publik void aja. Saya mau langsung tampilkan di konsol, get manusia aja. Oke, system out print objeknya A, get nama, saya sambung dengan sebuah spasi, saya sambung lagi A, get usia. Seperti itu. Saya copy aja ya supaya cepat. Oke, A ini B get nama, B get usia, dan oke, salah C. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak error ya, karena valid. Kita mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian kita langsung isi variabel itu valid. Asal jangan dipisah, misalnya gini. Manusia A. Kasih titik koma di sini. A sama dengan, nah ini error. Ya, jelas kelihatan error. Tidak boleh. Kecuali A sama dengan new manusia saya taruh di sini misalnya. Taruh X, misalnya saya taruh di sini. Di dalam metode. Nah, baru boleh. Nah, oke. Itu nanti kita bahas. Nah, ternyata harus seperti ini. Oke. Kemudian saya membuat lagi kelas namanya eksekusi ya. Eksekusi. Saya pakai public static void mail. Oke, saya hapus saja yang ini. Tes manusia saya new tes manusia. Oke, saya punya metode get manusia kan. Nah, saya akan get manusia. Oke. Oh, ini misalnya nih ya, saya kasih privat di sini ya, privat, supaya dia jadi sebuah properti privat, juga ini privat. Oke, saya save, eksekusi saya save, saya akan run. Iku 23, Jono 34, Randi 35 ya, sesuai dengan ini. Jadi yang seperti ini valid. Seperti saya bilang tadi, komen itu bisa dijalankan waktu kita deklarasi variabel seperti ini. Itu valid. Oke, Java tidak akan error. Lalu bagaimana kalau kita lakukan di dalam metode? Nah, sama seperti yang tadi. Kelas tes manusia ini jadinya kayak gini. Dalam get manusia, nah saya tadi memberikan contoh yang A ya. Nah, itu semua berlaku untuk B dan C. Sama berlaku ya, seperti ini. Kita deklarasikan dulu instan variabelnya. ABC bertipe manusia. Manusia itu sebuah kelas yang kita buat tadi yang punya nama dan usia kan. Kemudian saya di dalam metode ini saya inisialisasi ini objeknya, yaitu objek A, objek B, dan objek C. Kemudian saya keluarkan. Kelas eksekusinya sama aja, kelas eksekusinya seperti yang tadi dan hasilnya pun sama saja. Kita lihat. Oke, kita sudah kembali ke sini. Saya akan inisialisasi objek di sini ya. Ini aja lah. Saya copy ke sini. Ini juga saya copy di sini. Ini saya copy di sini. Oke, sorry. Ya, saya hapus semua. Nah, saya
karena apa eh, membuat 3 buah properti dan sama-sama bertipe manusia, kita bisa buat dengan pemisahan dengan tanda koma ya, seperti gini ya, A, B, C. Ini valid dalam Java. Jadi kita nggak usah privat manusia A, tidak koma, privat manusia B, nggak usah. Karena tipenya sama manusia ya, privat manusia A, B, C, seperti ini ya. Kemudian saya di dalam metode get manusia baru saya instansiasi kelas manusia menjadi objek dari kelas manusia. Saya masukkan ke dalam A yang namanya Wiku dan 43, yang namanya Jono dan umurnya 34 itu saya masukkan ke dalam B, dan manusia yang Randy umur 45 itu di C. Kemudian dieksekusi nggak ada masalah ya, tidak akan kita rubah, kita jalankan dan dia akan tetap seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa menginisialisasi kelas ya di metode seperti ini. Sekali lagi asal jangan di sini saya. Nah ini pasti error, oke, pasti error ya. Jadi kita lihat tadi di contoh waktu ya, ternyata instansiasi di dalam metode berhasil dan itu menjadi suatu pernyataan yang atau statement yang valid di Java ya. Lalu bagaimana kalau kita pakai yang namanya blok inisialisasi yang tadi ya, initialization block? Ya bisa saja, nggak masalah. Nah bentuknya seperti ini nantinya. Saya membuat variabel sama ABC ya, properti ABC bertipe manusia. Kemudian saya deklarasikan atau instansiasi kelas manusia itu dengan A sampai dengan new manusia, tapi ada kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, eksekusinya sama dan hasilnya sama. Kita lihat. Oke, kita pindahkan dulu yang ini ya. Nah, ini kan proyek kita tadi ya. Kita pindahkan yang ini. Di sini. Nah, jelas error ya. Karena ini adalah suatu statement, komen, dan dia di luar metode. Bagaimana kalau caranya kalau di luar metode? Seperti tadi. Saya kasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nggak error. Oke ya, kita kasih tab biar kelihatan sekali. Nah, nggak error ya. Apakah kalau dieksekusi dengan kelas ini sama saja hasilnya? Pasti sama saja. Oke. Seperti itu. Jadi ini kita memakai initialization block ya, blok inisialisasi. Dan ini akan banyak kalian temui nanti kalau kalian belajar tentang pemrograman Android ya. Seperti itu. Ini ada statik di sini ya. Gitu. Jadi blok inisialisasi itu juga bisa bertipe statik nantinya atau menjadi miliknya kelas, bukan miliknya objek atau instan dari kelas itu, tapi dia miliknya kelas. Oke, sampai di sini aja dulu video pendek untuk tentang lebih dalam tentang kelas ya, supaya kita bisa lihat ternyata memang ada perbedaan mendasar antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman prosedural. Kalau kita sudah biasa dengan prosedural, maka kita harus agak sedikit mengubah pola pikir kita bahwa kelas itu berbeda. Kelas itu bukan seperti kode-kode program yang dijajar dan dieksekusi satu persatu ya, tidak. Tapi dia adalah sebuah bungkus yang di dalamnya ada properti dan ada metode, di dalam ada konstruktor dan sebagainya. Oke, selamat belajar ya. Selamat belajar dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.